Saya yakin banyak dari kita pernah merasakan yang namanya kehilangan motivasi. Dan hal itu akhirnya membawa masalah untuk kita, entah itu jadi overthinking, jadi capek, jadi mengganggu produktivitas sehari-hari. Dan ya, kehilangan motivasi itu ya memang gak mudah sih. Karena hal yang kita suka jadinya kita gak terlalu suka lagi. Dan masalah pertama dari motivasi itu ya pertama overthinking, yang kedua adalah motivasi, gak semangat belajar, jadinya stres di sekolah dan kuliah. Motivasi kerja hilang, jadinya insecure. Jadinya motivasi ini ngaruh kepada masalah yang lain. Mengalami overthinking juga dapat mempengaruhi produktivitas di kantor, di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun itu bisa terganggu. Dan kali ini kita akan garis bawahi kalau motivasi itu hilang sebenarnya bisa mempengaruhi ke beberapa aspek kehidupan. Dan ini wajar, makanya nggak heran kalau ada orang yang nanya gimana caranya biar bisa termotivasi. Bahkan ada yang bertanya gimana caranya biar bisa termotivasi selamanya. Sebenarnya jawabannya nggak sesimpel itu. Ya, karena bisa dijawab dari berbagai perspektif dan teori juga. Tapi kali ini kita bakal mulai dari suatu pernyataan terlebih dahulu. Nah, hal yang perlu kita pahami, motivasi dan emosi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, secara teori, motivasi itu adalah keadaan ketika kita melakukan sesuatu biar mencapai goals. Sementara emosi adalah kondisi kita, perasaan yang lagi kita alami. Dan keduanya ini sama-sama mempengaruhi perilaku kita dan mengarahkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Bahkan emosi ini juga bisa menjadi motivasi melalui sesuatu. Misalnya kita mengerjakan seluruh tugas karena besoknya kita akan main dengan teman-teman. Kembali lagi berbicara motivasi, tentunya kita akan merasakan, kita akan membahas bagaimana kita mengupgrade diri kita. Kita menjalankan tugas dan aktivitas dengan penuh semangat, dengan penuh tujuan. Karenanya kita perlu mendapatkan motivasi. Tetapi di balik itu semua, kita harus memiliki yang namanya tujuan hidup ataupun tujuan kita untuk masa yang akan datang. Terlepas dari itu, kita selaku anak muda seharusnya kembali kepada bagaimana kita mencapai cita-cita, mencapai tujuan yang akan kita raih. Kalau misalkan yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang kita lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi, selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan keinginan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya. Seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian, kita jangan lagi terpengaruh orang-orang lain untuk masa depan yang kita raih. Kita fokus saja kepada apa yang kita tuju, apa yang kita cita-citakan.
serta apa yang sudah jadi rencana dalam kehidupan kita, sehingga kedepannya kita lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kita, yang nantinya kita akan merasakan bagaimana motivasi itu tumbuh dengan sendirinya, sehingga apapun yang kita lakukan dengan baik dan sesuai target, yang nantinya kita akan menuju kepada titik akhir di mana kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan menjadi kebahagiaan untuk kita sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.